Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Geofiska dengan NIM 1116010041. Saya berasal dari kelas XA dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Ramadan SHI. Baiklah, saya akan membahas kasus mengenai aset perbankan syariah justru meningkat dikala perbankan nasional terdampak pandemi. Yang hal ini berkaitan dengan teori kita yaitu tentang manajemen sumber dana bank. Hal ini dikarenakan informasi tersebut dilansir dari CNBC Indonesia. Ibu Sri Mulyani bicara tentang ekonomi syariah, yang mana dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa dari aset perbankan syariah hingga September 2020 tumbuh sebesar 10,97%, sedangkan perbankan konvensional hanya tumbuh sebesar 7,77% saja. Kemudian kita lihat juga dari penyaluran pembiayaan atau kredit perbankan syariah juga tumbuh sebesar 9,47%. Jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan konvensional yang terdampak pandemi yang mengalami penurunan atau hanya tumbuh sebesar 0,55% saja. Artinya, bahwa industri terutama perbankan syariah memang memiliki posisi yang cukup stabil dan memiliki juga loyalitas dari keseluruhan ekosistem. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan perkembangan lain selain peningkatan kinerja perbankan syariah, yaitu bagaimana pertumbuhan perbankan syariah yang juga menopang aset keuangan syariah Republik Indonesia selama masa pandemi ini. Dan dari data di atas kita ketahui bahwa perbankan syariah ini bisa mengendalikan atau mengatasi sumber dana bank terutama di kala masa pandemi ini, yang mana kita ketahui sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank sendiri, apakah dari simpanan atau lembaga lainnya. Yang paling penting dari bank ini adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia ini. Dan kita lihat juga manajemen sumber dana bank ini diperoleh dari dana mana saja. Yang pertama kita lihat dari dana sendiri. Dana sendiri di sini adalah dana yang terhimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank, yang terdiri dari modal disetor. Modal disetor di sini yaitu dana awal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat awal bank didirikan. Yang kedua, cadangan. Cadangan di sini yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Yang ketiga, sisa laba, yaitu akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank. Yang kedua yaitu kita dapat dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini adalah sumber yang paling penting di mana dana bank dapat memberi bunga yang relatif besar ditambah dengan adanya hadiah-hadiah tambahan, maka akan merangsang bagaimana pihak ketiga dalam hal ini masyarakat luas untuk menyimpan dana yang dimiliki bank pada bank tersebut. Secara umum, dana pihak ketiga ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama itu tabungan, deposito, dan giro. Yang ketiga yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman ini adalah dana tambahan bagi bank yang mengalami kesulitan di dalam pencarian sumber dana yang pertama dan yang kedua tadi. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara saja. Perolehan dana pinjaman ini yang terdiri dari pinjaman dari bank di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan obligasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah ini memiliki sumber dana bank yang terkendali di masa pandemi ini. Dengan adanya sumber dana bank tersebut bisa menutupi atau bisa teratasi jika terjadinya kerugian seperti di masa pandemi ini. Berarti perbankan syariah tersebut bisa mengatasi sumber dana bank dengan baik sehingga di masa pandemi ini asetnya mengalami kenaikan yang begitu pesat. Perbankan syariah ini memiliki manajemen sumber dana yang baik sehingga di masa pandemi ini juga bisa
meningkat dibandingkan perbankan nasional atau konvensional. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Sri Ramadan SHI, yang telah memberi kita ilmu mengenai bank dan lembaga keuangan Indonesia. Baiklah, saya Tari Geofiska. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.